Astagfirullahaladzim. Konnichiwa. Telah terjadi gempa bumi tektonik pada tanggal 27 April tahun 2024 sekitar pukul 23.29 WIB, dan menurut data dari BMKG kekuatannya adalah 6,2 dengan kedalaman 70 km. Gempa bumi ini bersifat destruktif atau merusak, artinya telah mengakibatkan terjadinya korban yang luka-luka, kemudian juga ada kerusakan bangunan. Menurut catatan Badan Geologi, bahwa kejadian gempa bumi merusak ini merupakan kejadian gempa bumi merusak ke-8 selama tahun 2024. Dan daerah yang terlanda guncangan gempa bumi itu berada di sekitar lokasi pusat gempa bumi, khususnya di daerah pesisir Jawa Barat Selatan. Kemudian juga karena kekuatan gempa bumi ini menengah, yaitu 6,2 dan kedalaman 70 kilo, dan ini bisa dirasakan pada daerah yang relatif cukup luas. Kemudian kondisi geologi di daerah yang terlanda guncangan gempa bumi itu pada dasarnya adalah merupakan dataran hingga dataran bergelombang, khususnya dataran pantai yang berbatasan dengan perbukitan bergelombang hingga perbukitan terjal. Dan daerah-daerah tersebut, daerah pantai pada umumnya tersusun oleh endapan-endapan kuarter ya, berupa endapan aluvial sungai, kemudian aluvial pantai, kemudian juga berbatasan dengan perbukitan yang tersusun oleh batuan berumur tersier, khususnya batuan sedimen dan batuan rombakan gunung api yang berumur tersier. Berdasarkan dari data BMKG, kemudian juga dari data vokal mekanisme baik dari BMKG, kemudian USGS Amerika Serikat dan GFZ Jerman, bahwa kejadian gempa bumi ini terjadi akibat aktivitas penunjaman dengan kedalaman menengah atau yang dikenal sebagai gempa bumi intraslab. Dan menurut catatan Badan Geologi, bahwa kejadian gempa bumi intraslab ini itu bukan hanya sekali ini mengakibatkan terjadinya kerusakan, namun juga pernah terjadi kerusakan serupa, yaitu pada tahun 1979, 2007, 2017, 2022, dan 2023. Hingga saat ini, Badan Geologi berkoordinasi dengan BMKG maupun BNPB. Adapun dampak yang dirasakan hingga saat ini adalah kejadian gempa bumi ini mengakibatkan terjadinya korban luka-luka, kemudian kerusakan bangunan. Badan Geologi telah menyusun analisis geologi kejadian gempa bumi merusak Jawa Barat Selatan tersebut, di mana telah diupload di web dari Badan Geologi, dan salah satu isi dari analisis geologi tersebut adalah rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten atau kota setempat. Yang pertama, Badan Geologi menghimbau agar masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan dan informasi dari petugas BPBD setempat, tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan, dan jangan terpancing oleh isu yang tidak jelas sumbernya atau tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami. Kemudian kedua, bagi penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan, agar mengungsi ke tempat aman sesuai dengan arahan dari petugas BPBD setempat. Kemudian berikutnya, bangunan di daerah Jawa Barat Selatan ya, terutama yang terlanda guncangan gempa bumi, itu harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi dan juga dilengkapi dengan tempat dan jalur evakuasi. Berikutnya, oleh karena wilayah daerah pesisir Jawa Barat Selatan itu rawan terhadap gempa bumi dan tsunami, maka direkomendasikan untuk ditingkatkan upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Kejadian gempa bumi diperkirakan tidak akan diikuti oleh adanya bahaya ikutan atau collateral hazard seperti retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah maupun likuifaksi. Dan Badan Geologi merencanakan akan mengirim tim tanggap darurat ke lokasi bencana yang kemungkinan insya Allah akan diberangkatkan besok sesuai dengan arahan dari pimpinan. Adapun tugas dari tim tanggap darurat Badan Geologi tersebut adalah membantu pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dalam hal rekomendasi mitigasi tahap berikutnya. Jadi tim tersebut bertugas untuk menginventarisir dampak dari kejadian gempa bumi berupa kerusakan bangunan, kemudian kerusakan geologi permukaan kalau ada, di mana selanjutnya adalah dikumpulkan, kemudian melakukan dokumentasi, juga pengukuran mikrotremor,
dan data ini nantinya dituangkan dalam laporan dan rekomendasi teknis untuk dapat dipergunakan oleh pemerintah, kabupaten, kota, provinsi yang terdampak guna untuk melakukan upaya-upaya mitigasi pada tahap selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Anjir. Itu ya. Ayo mas. Astagfirullahaladzim. Unit Cilawu hancur sekieu ambruk. Innalillahi. Cuman sih ya ngumpul sekurang ya ngumpul. Iya, ya, aku pernah. Oh, ada mendingan tropis kita kasih. Tuh taigis ke bawah. Ada tuh belah molong mau juru. Ah. Mau taigis juru sumur molong kan. Saan tuh. Tuh belah taigis. Angkat belakang kaca. Pencetkan. Astagfirullahaladzim. Anjir. Itu ya. Ayo mas. Astagfirullahaladzim. Unit Cilawu hancur sekieu ambruk. Innalillahi. Cuman sih ya ngumpul sekurang ya ngumpul. Iya, ya, aku pernah. Oh, ada mendingan tropis kita kasih. Tuh taigis ke bawah. Ada tuh belah molong mau juru. Ah.